Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan tadi. Kemungkinan mungkin arahnya sudah mulai agak sedikit jelas, tapi mungkin masih ada soal waktu karena PDI Perjuangan juga masih berproses di internal partai politiknya, masih ada penjaringan. Kemudian di Partai Golkar juga masih. Kapan Mas Nusron akan ditegaskan nanti dukung atau tidak? Secepatnya. Kita memulai proses tanggal 19. 19 itu apa? Proses apa? Itu ada proses penjaringan dari tingkat kota dan tingkat provinsi. Nah, tentunya dari proses itu di tingkat kota sama provinsi itu mengusulkan calon gubernur atau wali kota minimal 3 maksimal 5. Ini 19 sebenarnya sekaligus untuk persiapan nanti di pilkada di seluruh wilayah. Oh, enggak, khusus Jakarta. Khusus Jakarta tanggal 19. Okay. Setelah itu seminggu kemudian kita akan rapatkan di dalam proses komite atau disebut dengan tim pilkada pusat. Di mana langsung akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yaitu Pak Setia Novanto, yang kebetulan saya juga salah satu anggota dalam penentuan itu. Oke, dari sekian nama termasuk salah satu Ahok, boleh tahu ada nama-nama lain mungkin yang masuk nanti dalam penjaringan? Ya ada Pak Jarod juga ada, kemudian ada Pak Tantowi Yahya juga ada, dari kader Golkar sendiri juga ada gitu. Artinya kita terbuka, apalagi kalau mendukung Pak Ahok ini kan bagi kita bukan asing. Pertama karena Ahok itu apapun yang terjadi pernah menjadi anggota DPR fraksi Partai Golkar. Kemudian kita wakafkan untuk Jakarta dan alhamdulillah berhasil memimpin di Jakarta. Adalah elok sekali dan kemudian pantas dan wajar kalau kemudian Golkar mengusung Pak Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta ke depan. Lepas dari itu, saya pertama begini ya. Kinerja yang dilakukan oleh teman-teman Ahok ini sudah berhasil. Berhasil dalam hal untuk memberikan introspeksi kepada partai politik. Supaya partai politik itu menghargai karakter figur yang kuat dan figur yang bersih, figur yang bisa membawa masyarakat itu jauh ke depan. Kenapa sih teman-teman Ahok kok ngumpulin tanda tangan? Itu kan awalnya bentuk ketidakpercayaan terhadap partai politik. Jangan sampai Pak Ahok yang diyakini sebagai figur yang telah membawa Jakarta menjadi kehidupan lebih baik ini akan disandra oleh partai politik. Karena itu bahasanya Singgih tadi memberikan kendaraan alternatif. Karena udah sampai 1 juta, probability-nya untuk mengusung Pak Ahok ini menjadi kuat, maka tentunya partai politik yang mengusung Ahok tentunya dengan syarat. Syaratnya pertama harus pro-reformasi. Pro-reformasi birokrasi, tidak menekan-nekan atau punya agenda-agenda terselubung yang mengganggu kinerja Pak Ahok ke depan. Jadi bukan karena sudah terkumpul 1 juta, kemudian probability untuk menangnya kemudian tinggi, kemudian Partai Golkar masuk? Oh enggak. Golkar selalu menangkap bahwa suara Golkar itu suara rakyat. Tagline-nya kan suara Golkar, suara rakyat. Artinya apa? Kita harus merespon kehendak publik. Sudah saatnya hari ini, partai itu tidak boleh memaksakan kehendak elit kepada rakyat. Tapi sudah saatnya ini adalah partai politik menangkap keinginan rakyat, keinginan publik. Saya yakin dan meyakini bahwa mayoritas warga Jakarta ini, apalagi dengan disimbolisasi oleh warga Jakarta berbondong-bondong mengumpulkan tanda tangan, itu menghendaki Pak Ahok lagi. Kita sebagai partai politik harus menangkap aspirasi itu. Apalagi ini di bulan Ramadan. Hati nurani harus kita walaupun pakai. tetap ini mendukung ya, bukan mengusung ya? Suara rakyat. Mau mendukung, mau mengusung sama saja. Yang penting bagaimana Ahok bisa menjadi gubernur, Ahok bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik. Ahok membawa masyarakat Jakarta lebih sejahtera, Ahok membawa masyarakat Jakarta lebih tertib. Soal mau perorangan, mau lewat partai politik, kita serahkan kepada keyakinan Pak Ahok. Mana yang Ahok lebih yakin, mana yang Pak Ahok lebih bisa safe untuk bisa maju ke depan, tidak terbebani, tapi dengan catatan. Kalau dengan perorangan pun tidak boleh terjegal. Jangan sampai misi membawa perubahan di Jakarta ini hanya karena perorangan dengan serentetan persyaratan yang panjang, kemudian niatnya menjadi pupus terjegal. Nah, itu kita tidak rela. Dan dukungnya juga tanpa syarat ya, karena sudah ada Hanura dulu dan juga Nasdem yang sudah declare dukung jauh-jauh hari bersama teman Ahok. Syaratnya hanya satu. Apa syaratnya? Kita meyakinkan syaratnya satu, kita minta jaminan bahwa Pak Ahok ke depan lebih makmur. Pak membawa Jakarta lebih makmur, membawa Jakarta lebih baik. Yang lain-lain kita syaratnya apa? Karena Golkar bekerja bukan untuk individu.
Golkar bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat Jakarta. Ada syarat lain khusus mungkin juga nanti untuk partai politik yang mungkin mencoba juga mendekati Pak Ahok? Ya itu kalau kita meminta kepada Pak Ahok, siapapun yang mendukung Ahok tidak boleh punya syarat-syarat khusus. Tidak boleh ada syarat-syarat khusus. Yang ada syaratnya satu, kita bawa Jakarta lebih baik. Kenapa? Karena Jakarta adalah epicentrum daripada Indonesia. Oke, kalau syaratnya seperti PD Perjuangan yang harus lewat mekanisme partai, bagaimana Pak Ahok begitu? Ya itu urusan Pak Ahok, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja urusan Pak Ahok dan urusan teman-teman daripada PDIP partai politik. Tapi dalam konteks hari ini, kita lebih mengedepankan tujuan daripada cara. Tujuan kita ini apa sih berpolitik? Memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Cuma dalam kerja politik ini juga harus disadari ada 3 tahap. Tahap pertama adalah kita tahap pencalonan, sukses di pencalonan. Bagaimana Ahok tidak dicegal. Oke, jadi kalau bisa jangan tanpa syarat, jangan pakai banyak-banyak syarat begitu ya. Yang kedua adalah sukses kemenangan. Mungkin teman Ahok dengan perorangan bisa memenangkan. Tapi yang kedua adalah sukses kepemimpinan. Pak Ahok sukses memimpin 5 tahun mendatang, tidak mungkin tidak bisa lepas dengan partai politik. Regulasi harus didukung oleh partai politik. Dalam perjumpaan saya dengan teman-teman Ahok, saya tawari, kalau bisa teman-teman Ahok, kalau nanti Ahok jadi gubernur lagi, teman-teman Ahok harus jadi anggota DPR. Supaya bisa mengawal. Begitu juga partai politik jangan terlalu banyak syarat. Kalau nggak ada yang mau mencalonkan, saya calonkan dari Golkar nanti. Untuk mengawal Ahok ke depan. Jadi jangan terlalu banyak syarat, Bang Ara misalnya untuk mendukung atau mengusung Basuki Cahayapurnama? Saya rasa begini ya, syarat itu dalam suatu sistem itu dasarnya dan tujuannya apa ya. Kita ada syarat mendaftar di DPD, pasti Pak Ahok tidak mendaftar, tapi bisa mendaftar di DPP. Saya pikir Pak Ahok juga adalah orang yang ada dalam sistem, ada aturan, undang-undang, dia pasti mau membangun Jakarta, dia mau mensejahterakan, memakmurkan Jakarta. Ya, kayak ini Nusron, kawan saya ini, dia suara Golkar, suara rakyat gitu, tapi waktu Pilpres suara Golkar rupanya agak beda sedikit gitu loh, jadi agak beda juga Nusron gitu ya. Nah, jadi begitulah. Tapi ceritanya kan sudah dikoreksi sekarang. Iya, tapi artinya sempat agak beda dikit gitu. Jadi pasca rekonsiliasi. Kalau sekarang kebetulan sudah begitu. Gitu. Mudah-mudahan nanti Bung Nusron bisa jaga terus begitu. Jadi saya hanya mau sampaikan bahwa sebagai seorang pejabat publik ada undang-undang, ada konstitusi, ada aturan. Kita mau memperbaiki dari dalam sistem ini. Kita menghargai teman-teman pengamat politik, intelektual yang menghargai ya, dan bagaimana kita perbaiki dari dalam sistem ini gitu loh. Nah, salah satunya juga adalah saya setuju sekali, substansi penting. Ya, substansi itu penting. Tapi juga prosedur, mekanisme juga harus kita hargai. Nah, dua-dua gitu, kayak Pak Nusron sekarang menjadi kepala badan membantu Pak Jokowi. Tentu dia tujuannya bagaimana TKI itu bagus, adil, sejahtera, dilindungi haknya. Tapi juga ada aturan-aturan. Saya pikir dua-dua ini harus dilakukan. Nah, karena kita membangun Indonesia ini juga ada benchmarknya, ada aturannya. Saya yakin ya dari diskusi yang ada, perkembangannya makin lama makin baik. Dan kesadaran bersama bahwa sistem itu harus dibangun, meritokrasi harus dibangun ya. Kemudian juga ukuran-ukuran yang terukur, ada perubahan yang bagus buat rakyat Jakarta. Selama ini menjadi parameter-parameter itu menjadi hal-hal yang mendasar dalam mengambil keputusan. Apa yang salah dengan syarat itu? Ya, mendaftar, wajar orang mau maju mendaftar. Kan seperti itu. Sekarang kalau sebuah partai besar yang sudah juga memenangkan pemilu di Jakarta, dengan tentu memenangkan pemilu mendapatkan kepercayaan rakyat Jakarta. Kebetulan juga pilihan-pilihannya juga bisa dengan orang yang tepat memang membangun Jakarta, kan ketemu. Jadi secara substansi sebenarnya ketemu. Jadi masalahnya tinggal prosedur. Nah, jangan dong prosedur ini menjadi persoalan. PDI, Bang Ara tidak ingin memanfaatkan kondisi teman Ahok yang sudah juga mulai terbuka sekarang. Kan tadi saya tanya sama Mas Singgi, kenapa begitu. Jadi kita lihat ya beberapa hal yang fundamental ya. Dalam politik itu ada taktik, ada strategi, tapi ada hal yang mendasar yang substansi. Ya, tentu ideologi. Ideologi PDI Perjuangan Pancasila 1 Juni dengan Pak Ahok pasti sama, pluralisme, menghargai pluralisme. Ya, itu jelas gitu, tidak membedakan agama, suku, etnis dalam merekrut, dalam mengeluarkan suatu kebijakan itu mesti yakin dulu. Itu prinsip gitu. Kemudian juga Pak Ahok juga tidak segan-segan melakukan banyak terobosan-terobosan. Ya, ini kan Jakarta ini harus banyak terobosan.
begitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya tadi saya di awal diskusi kita sudah sampaikan gitu loh. Ahok itu nggak pernah jadi anggota PD Perjuangan, nggak punya kartu anggota PD Perjuangan. Tapi semangat ya, api dari ajaran Bung Karno, Trisakti, dia lakukan. Hubungan dia dengan Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Mega sangat baik, itu bisa dibuktikan dalam berbagai kegiatan ulang tahun Ibu Mega mendapatkan tumpeng yang pertama, bukunya juga seperti itu. Baru-baru ini ada haul almarhum Pak Taufik Kemas juga, saya lihat sendiri bagaimana lama di sana dan hubungannya sangat baik. Jadi nggak ada hal yang mendasar substansi yang bermasalah gitu. Pribadi nggak ada masalah, ideologi oke, kinerja oke, elektabilitas oke, gitu kan begitu. Dan ini saya katakan ini dasar yang hubungan yang kuat gitu loh. Yang tadi Bung Nusron sampaikan substansi. Makanya dia nggak patah gitu, komunikasi nggak patah. Ya dengan PD Perjuangan baik, dengan Ibu Mega baik, karena ada fondasi-fondasi hubungan yang sangat mendasar sekali. Tapi tadi diingatkan ada teman Ahok, dan ini sangat menakutkan bagi orang yang tidak kepengen Ahok jadi gubernur lagi. Karena pada saat Ahok sebagai figur yang kuat begitu, yang melakukan perubahan di Jakarta, meritokrasi berhasil, kemudian bersama PD Perjuangan bersama-sama, selama ini dengan Mas Jarod juga bisa bekerja sama dengan baik, bersama dengan teman Ahok, ya itu udah seng ada lawan kan begitu. Ini perlu kita pahami bersama lah dengan saling menghargai, rendah hati. Pak Ahok ini satu aja, dia belajar dari Pak Jokowi deh. Bagaimana partai mendukung, relawan mendukung, ya kan? Bagaimana kerjanya bagus, kinerjanya bagus, tapi ya banyak senyum dan rendah hati lah. Saya pikir itu akan jadi bagus. Tapi tetap lewat mekanisme ya? Ya, apa yang salah? Apa yang salah dengan itu gitu? Kalau ujungnya juga kita menghargai mekanisme kan? Mekanisme itu tidak perlu diikuti kalau itu melanggar aturan atau itu tidak mengakomodir sesuatu yang substansi benar. Tapi kalau itu sudah sesuai dengan aturan, benar dan sistem dan juga mengakomodir sesuatu yang substansi benar, apa alasannya tidak gitu? Sebelum saya tanyakan ke Mas Nusron, jadi kemarin apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan soal bagaimana simulasi sih. Simulasi kalau andaikan independen itu akan seperti apa dengan RUU yang baru, yang agak sulit. Terus juga pastinya Pak Nusron bilang bahwa mudah-mudahan Partai Golkar akan mendukung teman Ahok. Terus apalagi? Adakah juga katanya ada strategi-strategi yang dibahas? Apakah ada salah satunya strategi seandainya nanti Pak Ahok batal bersama-sama teman Ahok? Sampai sekarang dengan Pak Nusron kemarin masih memikirkan soal simulasi. Kalau nanti dikasih waktu sama Pak Nusron 2 minggu ke depan ya Pak, 2 minggu ke depan untuk memikirkan bagaimana 2 minggu ke depan? Pertengahan Juli untuk memikirkan bagaimana kalau teman-teman yakin dengan independen maju, kalau teman-teman tidak yakin ya kami ada parpol seperti itu. Kami ada. Golkar ada begitu maksudnya? Insya Allah. Sudah firm? Pasti? Di politik tidak ada yang pasti. Tapi bahwa tren kecenderungan menuju ke sana ada. Tren menuju ke sana ya? Menuju ke sana ada. Kalau saya katakan pasti, saya mendahului kehendak. Kalau saya katakan sudah pasti itu, seperti tadi sampaikan oleh Saudara Singgih, sudah ada hitam di atas putih. Tanda tangan rekomendasi. Ditandatangani oleh Ketua Umum, sama ditandatangani Sekjen, kemudian ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Jakarta, sama ditandatangani oleh Sekretaris DPD Golkar Jakarta, diantar ke KPU. Selesai urusan, itulah yang disebut dengan hitam di atas putih, itulah namanya kepastian politik. Tapi bahwa ada pembicaraan yang menguat di internal partai politik kita di Golkar, dalam rapat-rapat internalnya, kita mengarah menuju ke sana itu sangat kuat sekali.